Baik, perkenalkan nama saya Daniel Evan, NRP 016 dari angkatan 2019. Saat ini saya akan menjelaskan tentang salah satu kelemahan yang sering terjadi dan ini juga termasuk top 10 vulnerability yang dirilis oleh OWASP tahun 2017, yaitu security misconfiguration. Jadi sebenarnya apa sih itu security misconfiguration? Security misconfiguration adalah kelemahan yang sering terjadi dalam sebuah website akibat pemilik atau pengembang website menggunakan konfigurasi bawaan tanpa melihat kebutuhan website. Nah, konfigurasi bawaan ini nanti bisa banyak sekali modelnya, bisa berupa username dan password default, bisa berupa pesan error yang tidak dikonfigurasikan akan ditujukan ke user yang mana sehingga semua user bisa melihat, lalu ada juga file bawaan dan lain sebagainya. Nanti akan kita dalami lebih lanjut pada slide-slide yang selanjutnya. Lalu yang kedua ada attack vector. Attack vector ini adalah jalan di mana penyerang ini bisa mengeksploitasi website kita. Yang pertama ada kekurangan yang belum ditambal. Nah, kekurangan ini banyak sekali macamnya begitu. Bisa injection, bisa berupa authentication yang bisa di-bypass dan lain sebagainya. Lalu yang kedua bisa mengakses akun default. Akun default di sini ini biasanya kalau menggunakan sebuah WordPress atau menggunakan framework dan sebagainya itu biasa ada username dan password default. Nah, itu kalau misalnya tidak diganti, maka bisa memudahkan penyerang untuk masuk ke sistem kita. Yang ketiga ada mengakses halaman yang tidak digunakan. Nah, halaman yang tidak digunakan ini biasa ada di dalam tahap-tahap pengembangan, yang mana kalau nanti ketika peluncuran tidak dihapus, ini bisa memberikan celah keamanan kepada penyerang yang untuk bisa menyerang website kita. Yang ketiga adalah mengakses file yang tidak dilindungi. Nah, file-file yang tidak dilindungi itu banyak sekali contoh-contohnya, misal readme atau configuration dan lain sebagainya yang merupakan default itu biasanya masih bisa diakses dan itu seharusnya tidak boleh ada di sana. Itu bisa dihapus saja. Lalu yang terakhir adalah mengakses direktori yang tidak dilindungi. Nah, seharusnya dalam proses pengembangan ini direktori-direktori tersebut sudah diatur mana yang boleh diakses oleh semua orang dan mana yang hanya boleh diakses oleh beberapa orang saja. Nah, tapi ketika direktori-direktori ini tidak diamankan dengan benar, akhirnya ada direktori-direktori yang tidak dilindungi dan ini jika bisa diakses oleh penyerang ini tentu akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Yang ketiga ada weakness atau titik lemah. Nah, titik lemah dari kelemahan ini ada di mana sih? Nah, sebenarnya ini banyak, tapi pada umumnya terjadi di network services. Nah, bisa juga terjadi di platform, di servernya, baik web atau server aplikasi, lalu bisa terjadi di database, di framework atau kerangka kerja, ada di custom code, dan pre-installed virtual machine, container, atau storage. Lalu yang keempat ada impact atau dampak yang muncul akibat kelemahan ini. Yang pertama ada unauthorized access. Nah, kelemahan ini akan memberikan penyerang akses yang tidak sah ke beberapa data atau fungsi sistem. Yang kedua, penyerang bisa melakukan compromise atau menyebabkan kerusakan yang begitu serius kepada website kita sampai mengambil alih. Lalu yang ketiga ada dampak bisnis. Nah, dampak bisnis ini tergantung seberapa penting dari kebocoran data atau aplikasi yang terjadi terhadap model bisnis atau cara bisnis kita. Lalu yang kelima itu ada application vulnerable atau indikasi aplikasi yang memiliki celah ini. Yang pertama, itu tidak adanya pengamanan yang tepat pada setiap stack atau isinya tidak dikonfigurasi dengan benar pada layanan cloud. Jadi misal di cloud ini tidak dikonfigurasi sehingga semua orang itu bisa mengakses cloud ini. Nah, ini tentu akan menjadi hal yang berbahaya jika memang website kita atau aplikasi kita itu dihosting pada satu cloud itu. Lalu yang kedua adanya fitur yang tidak perlu diaktifkan atau diinstal. Nah, mungkin
Ini ketika proses pengembangan begitu tidak sengaja untuk menginstal fitur-fitur yang tidak diperlukan. Dan ternyata memang fitur-fitur ini tuh mengandung celah keamanan, sehingga ini bisa menjadi sesuatu yang membahayakan bagi aplikasi kita. Lalu yang ketiga ada akun default yang kata sandinya masih aktif dan tidak berubah. Nah, akun default ini tuh biasa banyak dipakai ketika ada di WordPress, ketika ada di framework dan lain sebagainya. Nah, ini biasa username dan passwordnya kalau lupa dirubah, maka akan sangat mudah sekali bagi penyerang untuk bisa mengakses atau mendapatkan akses ke halaman admin kita. Setidaknya sampai di situ tuh penyerang bisa masuk. Lalu yang keempat, kesalahan penanganan stack traces atau informasi error yang terlalu terekspos. Nah, ini biasanya ketika ada salah satu code gitu yang error, nah ini akan terlalu terekspos gitu, sehingga semua orang bahkan tanpa login sebagai admin pun bisa lihat. Nah, ini tentu hal yang berbahaya karena orang jadi atau penyerang ini jadi tahu sebagaimana folder-folder atau jalan-jalan yang ada dalam aplikasi atau web kita, sehingga nanti ketika menyerang mereka sudah tahu, oh nanti habis dari folder ini masuk ini, habis dari stack ini ke sini dan sebagainya. Tentu ini akan jadi hal yang berbahaya. Lalu yang selanjutnya ada fitur keamanan terbaru yang dinonaktifkan atau tidak dikonfigurasi dengan aman. Nah, misal habis mendownload begitu sebuah fitur keamanan yang baru, nah ini tidak dikonfigurasi dengan aman. Mungkin asal, oh ini asal sudah terpasang maka aman, padahal tidak. Padahal ada beberapa sistem keamanan yang tidak seperti itu, harus dikonfigurasi terlebih dahulu. Nah, ketika tidak dikonfigurasi dengan benar, artinya nanti bisa memberikan celah keamanan atau bahkan ini tidak berfungsi sama sekali. Gitu. Lalu selanjutnya ada pengaturan keamanan di server, aplikasi, kerangka aplikasi, library database, tidak diatur ke nilai yang aman. Nah, di sini maksudnya adalah pengaturan-pengaturan pada pengaturan di server aplikasi, rangka aplikasi, dan library ini tidak di-set ke konfigurasi-konfigurasi yang aman yang bisa mencegah penyerang untuk bisa masuk ke sistem kita. Lalu yang selanjutnya ada server tidak mengirim security header atau arahan keamanan atau tidak di-setel ke nilai aman. Nah, security header ini nanti kalau tidak dikirimkan dengan benar maka akan terjadi sesuatu celah yang cukup serius begitu, sehingga nantinya penyerang itu bisa menyerang server kita, dan ini akan menjadi hal yang berbahaya untuk server dan aplikasi kita. Lalu selanjutnya penggunaan perangkat lunak yang sudah kadaluarsa atau perangkat lunak. Nah, perangkat lunak yang sudah kadaluarsa itu biasanya sudah diketahui oleh penyerang apa saja vulnerable yang ada di situ, sehingga ketika penyerang mengetahui, oh ini aplikasi atau website ini menggunakan software ini, sehingga nantinya penyerang ini tidak perlu pusing-pusing untuk mencari celahnya, tinggal menyerang itu saja. Nah, ini tentu akan menjadi celah yang serius gitu jika tidak ditangani atau diupdate untuk perangkat lunaknya. Lalu yang keenam ada prevention atau bagaimana cara mencegahnya. Nah, cara mencegahnya yang pertama tentu menerapkan keamanan berlapis. Lalu menerapkan segmentasi pada arsitektur informasi. Lalu selanjutnya ada mengirim arahan keamanan kepada klien. Dan selanjutnya ada menghapus fitur, komponen, dokumentasi, dan sampel yang tidak berguna. Nah, ini dari sini juga, dari sampel-sampel yang tidak berguna ini juga, jika diketahui kelemahannya oleh para penyerang, maka ini bisa dijadikan jalan masuk ke server kita. Lalu selanjutnya ada meninjau dan memperbarui konfigurasi sesuai dengan berbagai pembaruan yang ada. Nah, yang terakhir melakukan proses verifikasi otomatis untuk mengukur keefektifan konfigurasi dan pengaturan. Nah, yang ketujuh ini ada skenario. Nah, ini adalah contoh-contoh serangan yang mungkin. Nah, di sini mungkin saya tidak jelaskan semua karena nanti juga kita akan melakukan simulasi bagaimana security misconfiguration ini bisa dieksploitasi. Nah, yang pertama ini server dilengkapi dengan aplikasi sampel yang tidak dihapus dari server produksi. Aplikasi sampel ini memiliki kelemahan keamanan yang dapat digunakan penyerang untuk menyusupi server.
Nah, jika salah satu dari aplikasi sampel ini adalah konsol admin dan akun defaultnya itu tidak diubah, maka penyerang bisa masuk dengan sandi default dan mengambil alih sistem. Nah, lalu skenario yang kedua adalah directory listing tidak dinonaktifkan di server. Nah, ini seorang penyerang bisa dengan mudah melakukan listing direktori apa saja yang ada. Sehingga penyerang itu bisa menemukan file-file penting. Ya, dari file-file ini kemungkinan itu bisa mengarah ke mendapatkan kontrol akses gitu. Mungkin bisa mendapatkan file PHP-nya, bisa mendapatkan file konfigurasinya dan sebagainya. Tentu kalau sampai di situ akan sangat-sangat berbahaya. Atau hanya sekedar mendapatkan file backup dari database. Nah, itu kan juga berbahaya karena itu adalah data yang sangat-sangat penting. Lalu yang ketiga adalah konfigurasi server aplikasi yang memungkinkan pesan error yang mendetail. Nah, misal jika ada satu code yang error, lalu pesan errornya itu bisa dibaca oleh semua orang. Nah, ini nanti bisa stack traces-nya itu bisa diberikan pengguna. Nah, ini bisa berpotensi untuk mengungkap kembali informasi sensitif atau kelemahan mendasar seperti versi komponen yang diketahui kerentanannya dan ini bisa dieksploitasi oleh penyerang. Nah, yang keempat ada penyedia layanan cloud memiliki izin berbagi default yang terbuka ke internet oleh pengguna cloud service provider lainnya. Nah, ini memungkinkan orang-orang yang memiliki izin tersebut bisa mendapatkan informasi atau data sensitif yang kita simpan di cloud. Nah, ini tentu akan menjadi hal-hal yang berbahaya bagi web atau aplikasi kita. Nah, lalu yang selanjutnya kita akan mengadakan sedikit simulasi begitu. Ya. Di sini saya sudah menyiapkan di localhost untuk sebuah website. Ini websitenya dibangun di WordPress gitu. Nah, biasa kalau di WordPress itu akan ada halaman default untuk login. Nah, itu halaman defaultnya adalah wp admin. Nah, ketika kita masuk di wp admin, maka akan ada seperti ini. Nah, ketika seperti ini sudah muncul, kita bisa coba-coba untuk beberapa user. Misalnya saya ketik root gitu, passwordnya root. Nah, kalau penggunanya tidak ada, maka akan ada error invalid username. Tapi kalau misalnya usernya itu ada, tapi passwordnya salah, maka dia akan memberikan pesan error the password you entered for user admin is incorrect. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa user admin itu ada. Nah, selanjutnya kita akan cari apa saja yang biasa digunakan begitu ya, username dan password yang biasa digunakan untuk WordPress. Nah, seperti ini. Nah, kita dapati bahwa WordPress default login itu adalah admin dan password. Nah, dari sini kita bisa coba. Karena kita tahu admin itu user admin ada, maka kita tinggal mencoba password ini. Nah, dan ternyata kita bisa masuk ke halaman admin. Nah, ini adalah salah satu contoh security misconfiguration di mana mereka masih menggunakan konfigurasi bawaan, terutama untuk username dan password. Nah, kalau saya sudah masuk seperti ini, ya ini nanti saya bisa melakukan berbagai hal gitu. Ya, misalnya saya ganti color, ganti username dan sebagainya, ini saya ganti profile picture, ini bisa semua. Bahkan saya ganti password, itu bisa semua. Nah, lalu selanjutnya kalau misal saya coba logout ini dan saya coba menggunakan tools. Nah, toolsnya ini namanya adalah WP-Scan. Nah, WP-Scan ini tools untuk mengetahui vulnerability yang digunakan oleh website yang dibangun di atas WordPress. Misal saya masukkan seperti ini, maka WP-Scan akan berjalan, kita tunggu saja. Nah,
Di sini kita bisa mendapatkan beberapa informasi penting. Yang pertama, ini ada versi PHP. Nah, ini versi PHP ini. Lalu kita cari. Ya, ini sudah ada vulnerability-nya. Ya, jadi ini sudah ada list-listnya untuk vulnerability-nya, ini sudah ada di sini. Jadi ini sudah diketahui. Lalu untuk Apache-nya ini, nah ini juga sudah diketahui untuk vulnerability-nya apa-apa saja. Nah ini tentu akan menjadi berbahaya jika penyerang bisa menyerang kelemahan-kelemahan ini gitu. Lalu yang kedua, ini kita bisa lihat bahwa readme ini tidak dihapus. Nah, saya coba buka. Nah, bahkan dengan saya tidak login sebagai admin, saya bisa membuka untuk readme.html. Nah, di sini kan ada beberapa untuk alamat-alamatnya seperti wp admin install dan lain sebagainya. Nah, lalu untuk update ini ada di sini. Nah, update manual, lalu ada sistem requirement. Ini kan jadinya bisa dilihat oleh semua orang. Lalu selanjutnya ini ada directory listing enabled. Nah, ini di sini directory listingnya tidak dihapus. Nah, ini yang paling berbahaya. Karena ketika kita bisa masuk ke sini, maka kita bisa dapatkan file-filenya dia. Nah, ini dicontohkan di sini berupa file-file JPG. Mungkin jika di web-web yang asli begitu akan lebih banyak datanya. Nah, ini hanya dicontohkan saja berupa JPG begitu. Lalu ini di sini juga ada WordPress version yang di-identify insecure gitu dan lain sebagainya. Nah, lalu kita juga bisa menggunakan tools Nikto gitu, untuk melakukan scanning pada web ini. Ya, kita tunggu dulu. Nah, oke. Di sini kita bisa mendapatkan beberapa informasi ya. Seperti tadi ini ada versi Apache-nya, versi PHP-nya, lalu ada anti-click checking extreme option header is not present, nah, lalu uncommon header, dan lain sebagainya. Nah, ini ada juga untuk server leaks inodes itu di sini. Nah, ini ada readme. Jadi di sini ada berbagai macam petunjuk untuk menggunakan GIF-GIF-nya begitu, atau untuk icon-iconnya. Nah, setelah itu ini juga sama untuk Apache default file. Lalu di sini ada juga, nah ini yang seperti tadi dalam presentasi saya, ini yang pesan error bisa dilihat oleh semua orang. Nah, ya di sini kita coba. Ternyata kita bisa lihat bahwa ada folder var www html wp content plugin. Nah, di sini kita bisa stack traces untuk stack-stack apa aja yang ada di dalam web ini. Nah, jadi kemungkinan besar semua file itu bakal ada di var www ini. Seperti itu. Nah, lalu ini masih banyak lagi untuk license text. Seperti itu. Nah, ini ada license text-nya, bisa kita tahu ini tahun berapa dikeluarkan dan lain sebagainya. Ya, kurang lebih untuk simulasinya seperti itu saja. Dan sekian untuk presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada kesalahan.